Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jordan Firdaus dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah karakter keislaman. Nah, yang pertama itu Islam sangat memperhatikan terkait makanan dan minuman agar umat Islam dalam kondisi yang sehat dan suci. Silakan Anda jelaskan makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Itu jawabannya. Kata halal sendiri diambil dari bahasa Arab yaitu halal yang memiliki arti diperbolehkan. Sedangkan pengertian makanan dan minuman halal sendiri merupakan makanan dan minuman yang diizinkan untuk dikonsumsi menurut Islam. Jadi dianalisi dulu, ini makanan ini sehat apa tidak, baik dikonsumsi apa tidak. Selain istilah halal terdapat juga istilah toiban yang sering kita dengar. Toiban sendiri memiliki arti baik yang dalam artian memiliki mutu dan kualitas yang baik dan tidak merusak kesehatan. Nah, ini salah satu juga tugasnya Lembaga Majelis Ulama Indonesia, yaitu menganalisis makanan-makanan yang mau diproduksi, maksudnya mau dijual. Makanan haram sendiri merupakan makanan yang dilarang keras untuk dikonsumsi. Suatu haram yang diberikan terhadap suatu makanan atau minuman sendiri biasa merupakan makanan dan minuman yang tidak baik untuk kesehatan jika dikonsumsi. Dan yang kedua, jelaskan tentang hukum pernikahan, syarat pernikahan dan rukun-rukun pernikahan serta lengkapi dengan macam-macam talak dan cara rujuknya. Itu pertama ada wajib. Hukum nikah menjadi wajib apabila seseorang telah mampu untuk membangun berumah tangga, baik secara fisik, mental maupun finansial. Nah, selain itu menikah bisa membantu seseorang terhindar dari perbuatan zina yang dilarang dalam Islam. Ini hukumnya wajib ya, jadi harus siap badan. Sunnah menikah. Menikah bisa dianjurkan atau disunahkan, termasuk bagi orang-orang yang memilih untuk tidak melakukannya. Hukum tersebut berlaku bagi seseorang yang sudah mampu menikah, namun tidak mampu menafkahi istri secara finansial. Nah, ini sunnah. Dan ada lagi makruh. Selanjutnya, hukum nikah bisa makruh apabila terjadi pada seseorang akan menikah, tetapi tidak berniat memiliki anak. Nah, hal ini bisa terjadi karena faktor penyakit ataupun wataknya. Dia juga tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istri dan keluarganya. Apabila jika dipaksakan untuk menikah, maka akan dikhawatirkan ia tak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Di sini makruh ya, tidak baik ini. Ada mubah. Menikah hukumnya mubah atau boleh dilakukan. Artinya seseorang yang menikah dengan tujuan hanya sekedar untuk memenuhi syahwatnya saja atau bersenang-senang, ia tidak berniat untuk membina rumah tangga sesuai syariat agama Islam, memiliki keturunan atau melindungi diri dari maksiat. Itu mubah. Dan ada satu lagi yang haram. Hukum haram nikah juga bisa menjadi haram apabila seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya secara lahir batin. Selain itu, pernikahan juga bisa diharamkan jika syarat sah dan kewajiban tidak terpenuhi bahkan dilanggar. Nah, itu yang haram. Rukun menikah itu yang pertama ada mempelai laki-laki, yang kedua mempelai perempuan, yang ketiga wali nikah perempuan, 4 saksi nikah, dan kelima ada ijab dan kabul. Nah, syarat sah nikah yang wajib dipenuhi itu: satu, beragama Islam, kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri, ketiga, wali akad nikah, keempat, tidak sedang melaksanakan haji, dan kelima, bukan paksaan. Macam-macam talak dan cara rujuknya nih. Macam-macam talak ditinjau dari segi jumlah. Pertama, talak 1 nih. Ada 3 talak. Ada 3 fase talak. Talak 1 yaitu talak 1 adalah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan hanya dengan 1 talak. Nah, talak kedua. Talak 2 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali, atau untuk yang pertama kalinya tetapi dengan 2 talak sekaligus. Contohnya, aku talak kamu dengan 2 talak. Nah, itu contoh talak 2. Dan yang terakhir, talak ketiga. Talak 3 adalah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya atau untuk yang pertama kalinya, tetapi langsung talak 3. Langsung misalkan sekali talak aja langsung talak 3. Nah, itu. Macam-macam talak ditinjau dari segi tegas atau tidaknya kata yang digunakan. Pertama, talak sarih. Talak sarih adalah talak yang diucapkan dengan kata-kata yang jelas maknanya untuk menceraikan. Nah, ada lagi talak kinayah. Sedangkan talak kinayah diucapkan dengan kata-kata yang belum jelas maknanya.
Macam-macam talak ditinjau dari segi boleh tidaknya rujuk. Nah, ada talak raj'i. Talak raj'i adalah talak yang boleh untuk rujuk kembali saat istri masih sedang dalam masa iddah. Namun, apabila istri sudah di luar masa iddah, rujuk hanya boleh dilakukan dengan akad nikah yang baru. Pada talak raj'i, suami hanya memiliki kesempatan untuk menjatuhkan talak 1 dan 2. Untuk yang ketiga, talaknya akan menjadi talak bain. Nah, ini ya, keterangan talak bain. Talak bain dibagi menjadi 2, yaitu talak bain sugro dan talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Sedangkan talak bain kubro adalah talak 3 di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali. Nah, ini nggak boleh rujuk kembali. Terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suaminya yang kedua. Nah, itu boleh baru yang suami yang pertama itu untuk rujuk kembali. Kalau istrinya sudah mantan istrinya sudah digauli oleh suami kedua. Talak ditinjau dari segi langsung atau tidaknya menjatuhkan talak. Nah, talak mu'alak. Talak mu'alak adalah talak yang dikaitkan dengan syarat tertentu. Talak ini jatuh apabila syarat yang disebutkan suami terwujud. Misalnya suami mengatakan, engkau tertalak apabila meninggalkan sholat. Nah, maka bila istri benar-benar tidak sholat, jatuhlah talak. Talak ghairu mu'alak. Talak ghairu mu'alak adalah talak yang tidak dikaitkan dengan satu syarat tertentu. Misalnya suami berkata, sekarang juga engkau aku talak. Nah, itu tanpa syarat. Nah, yang ketiga, bagaimana membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah samawa adalah impian semua orang ketika memutuskan untuk menikah. Yaitu pertama, memilih pasangan dengan kriteria yang tepat. Kedua, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga. Ketiga, memelihara saling pengertian. Keempat, landasi rumah tangga dengan ajaran agama. Yang kelima, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang. Keenam, tidak lupa bersyukur. Ketujuh, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik. Ya, kewajiban istri apa, kewajiban suami apa. 8, saling menghargai istrinya, menghargai kepala rumah tangganya, yaitu sang suami. 9, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, ini saling melengkapi ya. Kekurangan dan kelebihan itu saling menutupi kekurangannya masing-masing ya, gitu. 10, memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Dan yang terakhir, setia. Insya Allah bisa sakinah mawaddah warahmah. Keempat, bagaimana mencikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Nah, ini hukumnya nih. Ketika tidak mendapat restu dari orang tua, coba untuk komunikasikan dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Nah, ini nggak boleh memanipulasi ya. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Nah, pasti orang tua mempunyai alasan untuk tidak merestui. Ya, karena inilah apalah. Apabila kita memberikan informasi-informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Nah, ini nggak boleh ya memakai kebohongan. Takutnya di esok nantinya akan ada qadar buruk. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita, meski sudah mengungkapkan dengan jujur. Nah, harus jujur. Apa adanya, dapatlah diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Mesti jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas untuk kita. Jadi Allah mempunyai rencana yang baik ya. Ya, jadi dari orang tuanya itu kenapa melarang? Nah, itu ya aslinya Allah itu mempunyai skenario yang baik. 5. Akhir-akhir ini kita lihat fenomena efek pandemi, banyak angka perceraian dan perselingkuhan. Nah, sudah jelas ini efek pandemi udah ngawur. Jelaskan kenapa bisa terjadi dan faktor apa yang menyebabkannya. Terdapat sejumlah alasan dibalik meningkatnya angka perceraian dan perselingkuhan selama pandemi. Salah satunya didasari oleh faktor internal keluarga. Selain itu, faktor eksternal yang juga dapat menjadi alasan dibalik mengaraknya
kasus perceraian dan perselingkuhan yang terjadi. Terbatasnya ruang gerak selama pandemi menyebabkan kejenuhan tersendiri. Nah, kita bisa merasakannya masing-masing ya dikurung di rumah itu jenuh banget. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan kuat banyaknya pasangan yang memilih untuk berpisah. Nah, mengingat banyaknya karyawan yang terpaksa harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi, terkait alasan banyaknya gugatan perceraian dan perselingkuhan. Nah, itu salah satu faktornya ya. Ekonomi jatuh, perceraian. Mengungkapkan masyarakat menggugat karena berbagai faktor, salah satu yang banyak muncul terkait permasalahan ekonomi, yaitu ujung-ujungnya ekonomi. Nah, pendapat Anda tentang poligami dan bagaimana menyikapinya? Nah, menurut saya poligami adalah hal yang wajar karena dalam Islam pun diperbolehkan, asalkan seseorang berpoligami harus bisa berlaku adil. Cara menyikapinya adalah tak perlu membenci dan menentang keras. Jangan pernah menyalahkan poligami karena bukan poligami yang salah tapi pelakunya. Nah, yang namanya orang poligami, laki-laki tersebut harus siap bisa adil terhadap istri-istrinya. Ya, kalau tidak siap tidak adil, ditanggung dosanya sendiri. Poligami hadir sebagai solusi, bukan sekedar keinginan sesuka hati. Nah, ini solusi ya, menafkahi seseorang biar dapat pahala dan berperilaku adil. Nah, niatnya itu dengan niat beribadah, bukan niat karena nafsu, hawa nafsu. Ya, sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian ini masih banyak yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul azza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.